Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, baik hadirin para jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Lampung, Radio Ray Padang, Albayan Cianjur, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. A'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pekan lalu kita sudah sampai pada bab makar Allah. Ada 2 ayat yang sudah kita bahas. Kita lanjut ke hadis yang menerangkan tentang hal itu. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair. Kabair itu jamak dari kabirah, artinya dosa-dosa besar. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa secara umum dosa itu ada 2 macam. Ada dosa-dosa kecil, juga ada dosa-dosa besar. Dan Al-Quran juga menjelaskan demikian. Ada dosa besar, seperti yang Allah terangkan dalam An-Nisa 31. Allah berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Bila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang dari hal itu, maka kami akan menghapuskan dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini janji Allah, rahmat, nikmat, anugerah dari Allah kepada kita. Apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Juga dalam surah An-Najm 32 Allah berfirman, Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan kecil. Ayat ini menunjukkan di antara dosa ada dosa besar. Kalau ada dosa besar juga berarti ada dosa kecil.
dosa besar pun bertingkat-tingkat. Kadar dosa yang satu bisa lebih gede, lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Para ulama ikhtilaf apakah dosa-dosa besar ini bisa dihitung dengan angka, ada berapa sih jumlah dosa-dosa besar, ataukah bisa didefinisikan. Para ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sebagian orang ada yang menyatakan iya bisa dihitung. Lalu mereka berupaya menghitung jenis-jenis dosa besar dengan menelaah nas-nas yang ada, ayat Al-Quran, hadis tentang hal itu. Sampai kita tahu Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun kitab khusus yang menghimpun dosa-dosa besar. Lalu kitabnya ini disebut atau diberi judul dengan kitab Al-Kabair. Arti Al-Kabair adalah dosa-dosa besar. Ada lagi yang menyatakan dosa besar bisa didefinisikan. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, kata beliau, yang dimaksud dosa besar adalah kullu ma rutiba alaihi uqubah khassah sawa'un kanat fid dunya aw fil akhirah, sawa'un kanat bifawati mahbubin aw bihusuli makruhim. Kata beliau, dosa-dosa besar itu adalah semua dosa yang diancam dengan hukuman khusus, dengan azab yang khusus yang disebut, baik azabnya di dunia ataupun di akhirat. Baik azabnya berupa kehilangan hal-hal yang diinginkan, dicintai, atau teraihnya hal yang tidak disukai, hal yang dibenci. Hilangnya hal yang disukai, contohnya hilangnya iman, tidak teraihnya ampunan, rahmat, surga, dan yang sejenisnya. Teraihnya apa yang tidak disukai seperti ancaman, hukuman, neraka, dosa, dan yang sejenisnya. Dan dari definisi ini kita tahu luas sekali. Kalau begitu dosa-dosa besar itu banyak. Makna dari penjelasan tadi, beliau ingin menjelaskan bahwa dosa itu ada dua macam. Pertama, ada dosa yang hanya dilarang untuk dikerjakan, tapi tidak ada disebutkan ancaman bagi orang yang mengerjakannya. Hanya dilarang saja oleh Nabi SAW. Maka ini termasuk dosa kecil, maksiat kecil. Maksiat kecil ini bisa dihapus oleh ketaatan, oleh sholat, oleh saum, oleh jumatan, oleh umroh, oleh semua kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Nabi juga bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu semua menjadi kifarat, penghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi. Salat asar yang tadi kita lakukan menghapus dosa dari zuhur sampai asar. Jumatan yang tadi kita lakukan menghapus dosa dari Jumat yang lalu sampai Jumat ini. Ramadan ke Ramadan juga begitu. Umroh ke umroh juga begitu. Wudu juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Ini dosa-dosa kecil. Kedua, dosa-dosa besar, dosa yang diancam dengan ancaman khusus, dengan ancaman laknat.
Allah melaknat umpamanya laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat pula wanita-wanita yang mengerik alisnya, menyambung rambutnya. Ini dijelaskan ancaman khusus berupa laknat atau berupa ghadab, kemurkaan dari Allah, atau berupa tabarru min fa'ilihi, Allah berlepas diri dari pelaku perbuatan itu. Atau ada had di dunia. Had itu hukuman di dunia, seperti potong tangan bagi pencuri, berarti mencuri dosa besar. Seperti rajam bagi pezina, berarti berzina dosa besar. Seperti cambuk bagi pelaku-pelaku beberapa perbuatan tertentu. Atau ancaman berupa dinafikannya iman dari diri orang yang melakukan perbuatan tertentu. Dinafikan itu ditiadakan, dianggap tidak ada iman dalam diri orang itu. Seperti Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu, orang yang merasa tidak aman. Ya, orang yang man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga, kata Nabi, tidak ada iman dalam diri orang itu. Berarti itu dosa besar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Nah, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa besar, yang kadar besarnya dosa tersebut juga berbeda-beda. Si penanya dalam hadis ini, kata Ibnu Abbas, ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa besar. Maksud si penanya agar dia tahu untuk dijauhi. Para sahabat dahulu bertanya tentang suatu hal untuk diaplikasikan. Kalau hal itu kebaikan, untuk dia lakukan, untuk dia amalkan. Tapi kalau hal itu adalah keburukan, untuk dijauhi. Para sahabat dahulu bertanya ilmu itu untuk diaplikasikan, diterapkan, diamalkan. Berbeda dengan orang pada zaman sekarang, bertanya sekedar untuk tahu. Oh, sudah tahu, sudah, gitu aja. Oleh karena itulah, maka hilanglah barokah ilmu pada diri orang itu. Karena dia ngaji hanya untuk sekedar tahu, bukan untuk diamalkan, bukan untuk diaplikasikan dari dirinya dalam kehidupan kesehariannya. Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, asyirku billah, wal ya'su min rauhillah, wal amnu min makarillah. Ada 3 dosa besar itu, kata Nabi SAW. Pertama, syirik kepada Allah. Yang dimaksud syirik di sini syirik bahasa Arab, bukan syirik bahasa Indonesia atau Sunda dengan makna iri, dengki, bukan. Kamu mah syirik aja ke saya. Syirik di sana itu namanya apa? Dengki, iri, ya. Ini syirik dengan syin besar. Makna syirik menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah, itu syirik namanya. Itu sebesar-besar dosa. Kata Nabi SAW, syirik
Dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang keduanya al-ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Dan yang ketiga merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. 3. Adapun yang pertama syirik kepada Allah, yang dimaksud syirik di sini mutlak, umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kalau dosa tadi ada 2, ada dosa besar, ada dosa kecil, syirik juga ada syirik besar, ada syirik kecil. Apakah pembagian syirik menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil adalah bid'ah? Karena di zaman Nabi SAW tidak ada. Nabi tidak membeda-bedakan ini syirik besar, ini syirik kecil. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Jadi itu bid'ah. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Betul, di zaman Nabi SAW tidak ada rincian tentang jenis-jenis syirik. Ini rumusan para ulama. Setelah mereka menelaah ayat, hadis tentang masalah ini, untuk apa dirumuskan seperti itu? Untuk memudahkan dalam hal mengajar dan dalam hal belajar, agar lebih mudah difahami. Sama dengan merumuskan beberapa kaidah dalam ilmu lain, seperti dalam ilmu tajwid. Ada enggak di zaman Nabi SAW istilah idhar, idgham, iqlab? Enggak ada. Di zaman Nabi ada idhar enggak? Ada. Contohnya apa? Man, mana, kan gitu ya? Itu idhar. Tapi saat itu belum disebut idhar, belum ada istilah penamaan idhar dalam. Tapi idharnya sudah ada. Ada enggak di zaman Nabi iqlab? Ada. Mim ba'di itu iqlab. Tapi saat itu belum diistilahkan iqlab. Ada enggak di zaman Nabi kalau nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf ini istilahnya begini, dibacanya harus begitu? Teorinya belum ada, belum dirumuskan. Tapi prakteknya ya jelas sudah ada. Untuk memudahkan dalam memahami, dalam mengajarkan, dalam belajar, para ulama merumuskan kaidah itu. Jadi aja ilmu tajwid. Dalam ilmu nahwu juga seperti itu. Di zaman Nabi SAW tidak ada istilah mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar kana, isim inna, khabar inna. Enggak ada. Apakah di zaman Nabi ada mubtada? Ada. Apa contohnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada, isim yang ada di awal kalimat. Cuma saat itu belum disebut mubtada. Oleh karena itulah, untuk memudahkan orang dalam memahami bahasa Arab dan juga dalam mengajarkannya, dirumuskan rumusan-rumusan tadi, rumusan atau kaidah-kaidah. Lahir istilah mubtada, khabar, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih dan seterusnya. Yang istilah-istilah itu tidak ada di zaman Nabi. Apakah bid'ah? Enggak. Karena apa? Karena tidak melahirkan amalan baru apapun yang tidak dicontohkan di zaman Nabi. Enggak. Hanya memberi nama, memberi istilah untuk memudahkan dalam belajar dan mengajar. Seperti itu juga tauhid yang dibagi 3, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma dan sifat. Termasuk syirik, syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, munafik besar, munafik kecil. Itu dirumuskan oleh para ulama setelah menelaah ayat dan hadis untuk memudahkan kita dalam memahami aspek tauhid. Jadi dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Syirik juga ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa syirik besar? Syirik besar adalah syirik yang pelakunya keluar dari Islam.
Syirik besar menyebabkan pelakunya bukan muslim lagi. Kalau syirik kecil adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari status keislamannya. Contoh syirik besar apa? Contoh syirik besar beribadah kepada selain Allah. Seperti sujud ruku kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Itu syirik besar. Pelakunya keluar dari Islam. Pelakunya disebut musyrik. Adapun syirik kecil adalah syirik yang menyebabkan pelakunya tidak keluar dari status keislamannya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur, pergi ke dukun, meramal dan seterusnya. Itu termasuk di antara jenis-jenis syirik kecil. Tapi sekecil-kecil syirik, dosanya lebih besar daripada dosa besar, daripada kemaksiatan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sekalipun jujur. Memahami kalimat ini harus agak mikir sedikit. Saya ulang sekali lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kalau saya bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, itu lebih saya sukai dibanding bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Saya kasih contoh. Kemarin saya tidak kemana-mana, ada di rumah, gak keluar, ngumpet aja. Hari ini ditanya oleh kawan, kemarin gak kelihatan kemana. Biar saya agak sedikit keren, ke Jakarta. Masa demi Allah saya benar ke Jakarta? Bohong dia? Bohong. Dosa enggak? Dosa. Besar apa kecil? Besar, karena berdusta adalah dosa besar. Tapi saya tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena apa? Karena bersumpahnya dengan menyebut nama Allah. Demi Allah. Sumpahnya benar, menyebut nama Allah. Tapi kalau sebaliknya, umpamanya saya kemarin tidak ke Jakarta, lalu ditanya, kemarin kemana? Ada di rumah. Jujur ya, nggak dosa sampai di sini. Masa nggak percaya? Biasanya selalu keluar rumah, masa ini di luar rumah? Demi langit dan bumi, saya tidak kemana-mana. Jujur dia ngomongnya, tapi dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dan itu syirik. Dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat yang tadi. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah syirik atau telah kufur. Tapi ini syirik kecil. Tapi sekecil-kecil dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat. Kalau tadi kita mengatakan demi Allah saya ke Jakarta padahal bohong, itu dosanya dosa maksiat. Tapi kalau tadi saya mengatakan demi langit dan bumi saya tidak kemana-mana, dia jujur tapi sumpahnya dengan menyebut nama selain Allah, saya terjerumus ke dalam syirik kecil. Dan syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa maksiat tadi. Ngerti ya? Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kalau saya bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan,
itu lebih saya sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sekalipun jujur. Tapi sekali lagi ucapan Abdullah bin Mas'ud ini tidak berarti Abdullah bin Mas'ud membolehkan berdusta dikuatkan oleh sumpah, tetap nggak boleh. Ini perbandingan aja. Perbandingan dosanya syirik kecil lebih besar daripada maksiat. Berdasarkan hal itulah maka ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, yang pertama syirik kepada Allah, baik syirik besar termasuk juga syirik kecil. Itu dosa besar, dan dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa maksiat. Dan syirik kepada Allah bisa terjadi dalam 3 aspek. Syirik rububiyah. Syirik rububiyah itu meyakini ada Rabb lain selain Allah. Mengaku Allah sebagai Rabb, iya, tapi ada lagi selain Allah Rabb yang lain. Seperti seseorang meyakini ada pencipta lain selain Allah. Ada yang menghidupkan dan mematikan yang lain selain Allah. Ada yang mengatur alam jagat raya ini, di alam jagat raya ini selain Allah. Itu sudah syirik di bidang rububiyah. Sebab makna Rabb berarti pencipta, berarti penguasa atau raja, berarti pengatur, berarti pemberi rizki dan seterusnya. Itu Rabb, dan itu satu-satunya Allah. Siapa yang meyakini ada pencipta lain di dunia ini selain Allah, dia sudah syirik di bidang rububiyah, menduakan Allah di bidang rububiyah. Syirik juga bisa terjadi dalam hal uluhiyah. Uluhiyah itu penyembahan, peribadatan. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Kepada Allah ruku dan sujud, kepada selain Allah juga ruku dan sujud. Itu syirik di bidang uluhiyah. Syirik di bidang asma dan sifat, contohnya adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Syirik di bidang asma dan sifat. Walhasil syirik di bidang apapun, dan apapun jenis syiriknya, baik syirik besar ataupun syirik kecil, itu dosanya termasuk dosa terbesar dan lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Inilah dosa besar pertama, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, al-ya'su min rauhillah. Ya'as itu bahasa kitanya putus asa. Ya'as itu disebut faqdur raja, kehilangan harapan. Putus asa tadi ya, asa itu artinya apa? Harapan. Putus asa orang yang kehilangan harapan. Adapun makna rauh, al-ya'su min rauhillah. Rauh dengan difathahkan ra, maknanya dekat dengan makna rahmat. Maksud dari rauh itu adalah al-farj wa tanfis, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidup yang sedang dialami. Orang yang berputus asa dari rauh Allah adalah orang yang tidak memiliki harapan bahwa dia bisa keluar dari kesulitan hidup yang sedang dialami. Dan ini termasuk apa? Termasuk dosa besar. Kenapa demikian? Karena kita sudah jelaskan orang yang putus asa dari rahmat Allah, orang itu suudzon terhadap Allah dalam 2 aspek. Dan suudzon kepada Allah dosa besar. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia aja kan dosanya besar suudzon itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuj tanibu minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian
Kebanyakan berprasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Bahkan Nabi menyatakan dzan itu sedusta-dusta ucapan. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dzan karena dzan itu sedusta-dusta ucapan. Ke orang, ke sesama manusia, suudzon itu sudah dosa besar karena melanggar Al-Quran. Apalagi suudzonnya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia suudzon kepada Allah dalam dua aspek seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Aspek pertama, suudzon terhadap kekuasaan Allah, bahwa Allah kayaknya tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengeluarkan saya dari masalah yang sedang saya hadapi ini nih. Makanya saya putus asa deh, dah nyerah deh. Ini yang pertama. Kemungkinan kedua, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya, bahwa Allah tidak akan menyayanginya, bahwa Allah tidak akan membantunya, bahwa Allah itu tidak peduli, tidak perhatian kepada hambanya. Padahal hambanya menjerit-jerit kepada Allah, hambanya melakukan ikhtiar, hambanya melakukan semua yang disyariatkan untuk bisa keluar dari kesulitan itu. Kayaknya Allah itu tidak peduli lagi kepada saya. Akhirnya dia putus asa. Suudzon kepada Allah dalam dua hal tadi, dan suudzon kepada Allah merupakan dosa besar. Dilihat juga dari efek keputusasaan buruk. Putus asa menyebabkan orang bisa bunuh diri. Ya, putus asa menyebabkan orang jadi pesimis, jadi apatis, jadi nggak semangat. Makan gak enak, tidur tidak nyenyak, gak punya motivasi dalam mengarungi kehidupan. Lebih parahnya lagi, dia lari mencari kompensasi, pelarian ke arah yang lebih membahayakan dirinya. Lari ke paranormal, lari ke dukun, lari ke mabuk, lari ke narkoba, lari ke tempat-tempat hiburan yang penuh maksiat, maka lebih semakin terpuruklah dia. Berawal dari keputusasaan, dan keputusasaan karena suudzon dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar yang wajib kita jauhi. Yang ketiga, dosa besar ketiga adalah al-amnu min makarillah. Merasa aman tuh dari makar Allah Azza wa Jalla. Kita sudah menjelaskan yang dimaksud makar Allah itu bagaimana. Dia merasa aman dari makar Allah sehingga dalam kehidupannya dia terus melakukan kemaksiatan, dosa, penyimpangan, pelanggaran, dan dia merasa di atas kebenaran hanya karena nikmat Allah mengalir terus pada dirinya. Hartanya tidak berkurang, malah bertambah. Kekuasaannya tidak turun, malah terus naik. Pangkat, popularitasnya bertambah dan bertambah. Sehingga dia merasa di atas kebenaran, sehingga dia merasa diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Dia tertipu, dia terpedaya. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan pedayai mereka dengan cara yang tidak mereka sadari, tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, kami memberi tempo kepada mereka, memberi waktu, memberi banyak pemberian. Lalu Allah menyatakan inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu amat sangat kuat.
Jadi banyak orang-orang yang menentang aturan Allah, tapi kok berkuasanya tambah kuat, hartanya tambah banyak, dukungan dari orang-orang yang setipe tambah banyak, tambah populer. Lalu dia merasa benar, dia merasa aman, Allah bersama saya. Padahal dia berjalan di atas rel yang bertolak belakang dengan rel yang Allah tetapkan. Dia berada dalam keadaan istidraj, dipedaya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia merasa di atas kebenaran hanya karena aspek duniawi yang dia alami begitu mengalir terus, dan dia merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, kaum muslimin yang taat heran juga, itu orang durhakanya bukan main, tapi kenapa ya azab Allah kepada orang itu nggak turun-turun juga, kan gitu ya? Menentang aturan Allahnya sudah nyata terang-terangan, kezolimannya kepada kaum muslimin sudah menjadi rahasia umum. Tapi kenapa mereka bertambah kuat? Kenapa mereka umpamanya bertambah banyak hartanya, bertambah kokoh kedudukannya? Kenapa Allah tidak menurunkan azabnya pada mereka sesegera mungkin? Lalu orang pun banyak yang suudzon, jangan-jangan Allah lalai. Allah menegur. Allah menurunkan Al-Quran yang menjawab pertanyaan tadi. Lihat surah Ibrahim ayat 42. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin takhtassu bihil absar. Jangan kalian mengira bahwa Allah itu lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Allah enggak pernah lalai. Allah enggak tidur. Allah jangankan tidur, ngantuk juga enggak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk, tidak dikenai tidur. Allah juga tidak lalai. Innama yuakhiruhum. Allah hanya menunda mereka, azab untuk mereka ditunda, tidak diturunkan di dunia ini, ditunda kelak. Kapan? Yauma innama yuakhiruhum fi yaumin takhtassu bihil absar. Sampai pada hari ketika mata-mata mereka terbelalak. Hari kiamat nanti. Azabnya jauh lebih dahsyat. Azabnya jauh lebih berat daripada azab yang Allah turunkan di alam dunia ini. Biarkan mereka dengan kekayaannya, kekuasaannya, pangkatnya, mereka bertambah banyak dosanya, bertumpuk kesalahannya, kekeliruannya, agar azabnya tambah hebat yang Allah berikan kelak di alam akhirat. Jadi jangan kita mengira bahwa Allah lalai. Allah sengaja menunda azab untuk orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu merasa di atas kebenaran hanya karena Allah membiarkan dan tidak menurunkan azab kepada mereka. Inilah yang kemudian disebut dengan istidraj. Hadis ini hanya menjelaskan 3 dosa besar. Apakah ini hasr? Hasr itu yang mengkhususkan bahwa dosa besar ini hanya 3 ini saja? Tidak, ini bukan hasr. Karena ada banyak dosa-dosa besar lain selain 3 ini. Karena tidak disebut di sini berarti yang lainnya kecil, meninggalkan sholat kecil, meninggalkan rukun iman kecil, mencuri, berzina, kan nggak disebut di sini. Enggak, ini bukan hasr, ini bukan membatasi jumlah dosa besar hanya 3 saja, tidak. Tapi Nabi hanya menjelaskan 3 ini, jawaban beliau itu disesuaikan dengan kondisi si penanya.
Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, "Fala'allahu ra'a hadzal sa'il 'indahu syai'un minal aman min makrillah awil ya'as min rauhillah." Barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri si penanya ini ada sesuatu seperti merasa aman dari makar Allah atau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang beliau jelaskan kepada orang itu agar orang tersebut, si penanya tersebut tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menerangkan 3 dosa besar di dalam hadis ini, tidak berarti selain yang 3 ini kecil, enggak. Masih banyak dosa-dosa besar yang lain yang tidak diterangkan dalam hadis ini. Inilah hadis pertama yang kita bahas pada sore ini. Kedua, hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makarillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah." Kata beliau, sebesar-besar dosa besar yang paling besar. Kabair itu dosa besar. Ini ada akbar, akbarul kabair. Akbarul kabair artinya dosa-dosa terbesar di antara dosa-dosa besar adalah pertama, syirik kepada Allah, menduakan Allah, menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Keduanya, merasa aman dari makar Allah. Ketiganya, putus asa dari rahmat Allah. Dan yang keempatnya adalah hilangnya harapan dari pertolongan Allah. 4. Pertama, syirik kepada Allah. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kenapa syirik kepada Allah termasuk sebesar-besar dosa? Li'annahu intihakun li'a'zamil huquq wa huwa haqqullah. Karena syirik kepada Allah itu termasuk pelanggaran terhadap hak teragung. Hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa umpamanya kita memukul orang lain termasuk dosa besar? Karena ada hak orang lain yang dia langgar. Kenapa menggibahi orang lain, menghina sesama manusia termasuk dosa besar? Dengan menghina ada kehormatan yang dia rampas. Dengan menggibahi ada hak orang lain yang dia langgar. Makanya dosanya besar. Kalau melanggar alias tidak menunaikan hak sesama manusia saja sudah dianggap dosa besar, apalagi yang dilanggar ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah untuk apa? Untuk disembah. Itu hak Allah. Ibadah, penyembahan hak Allah atas hamba-hambanya. Kewajiban hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Hak Allah untuk disembah dia alihkan kepada sesama manusia. Makanya disebut sebesar-besar dosa, sebesar-besar kezaliman. Luqman berkata kepada anaknya yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar, rajanya kezaliman. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, Allah yang memberikan kehidupan dan memberi tempo dalam kehidupan ini kepada kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, semua yang kita miliki Allah berikan. Kita berterima kasihnya kepada selain Allah, menyembahnya kepada selain Allah. Jangankan Allah yang super pencemburu,
Allah itu lebih pencemburu dibandingkan manusia. Ketika Sa'ad berkata, apabila aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdua-dua dengan istriku, aku akan pukul itu leher orang itu dengan bagian tumpul dari pedangku. Saking apa? Cemburunya ya. Kata Nabi SAW, "Ata'jabu min ghairati Sa'ad?" Kalian kalian merasa takjub enggak terhadap kecemburuan Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih pencemburu lagi dibanding aku. Dan salah satu kecemburuan Allah akan murka kalau apa yang Allah haramkan dilanggar oleh manusia. Apalagi kalau Allah diduakan dalam hal ibadah. Ibadah kita yang kita lakukan 99,99% untuk Allah, 0,001 untuk selain Allah. Diduakan walaupun dengan kadar presentasi yang jauh lebih besar untuk Allah dan untuk selain Allah sangat kecil. Allah enggak butuh seperti itu. Kata Allah, "Ana aghna syuraka'i anisyirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Tidak ingin memiliki saingan dan tidak ingin memiliki sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan lalu dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lain, dah aku tinggalkan, nggak butuh, ditolak itu. Saking apa? Saking cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ketika Allah memberikan segala kenikmatan kepada kita, memberi kehidupan, memberi kenikmatan, rizki, kesehatan semuanya, kita bersyukurnya bukan kepada Allah, berterima kasihnya bukan kepada Allah, beribadahnya bukan kepada Allah tapi juga kepada yang lain. Kecemburuan Allah itu menyebabkan Allah sangat murka dan menganggap perbuatan syirik tersebut termasuk dosa yang paling besar. Karena yang dilanggar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak sesama makhluk. Itu dosa terbesar, itu yang pertama. Kedua, merasa aman dari makar Allah, sudah kita terangkan. Ketiga, keempat, apa bedanya? Ketiga, al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Dan yang keempatnya, wal ya'as min rauhillah. Ya'as itu kan juga putus asa. Rauhillah itu dia maknanya rahmat Allah. Apa bedanya? Perbedaannya adalah al-qunut ayastab'ida rahmatullah wa yastab'ida husulal matlub. Kunut alias putus asa, kunutnya dengan to bukan dengan ta. Kunut di sini maknanya putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari meraih apa yang dia inginkan. Sudah kayaknya saya gagal, nggak akan berhasil. Itu makna al-qunut min rahmatillah. Adapun al-ya'as min rauhillah, maknanya sama, putus asa dari pertolongan Allah, tapi maknanya merasa putus asa terhadap akan hilangnya perkara yang tidak dia sukai yang selama ini sedang dia alami. Seperti contoh seseorang memiliki penyakit, berobat ke sana kemari sudah dilakukan, tidak ada perubahan. Semua dokter ahli, dokter spesialis sudah didatangi, herbalis sudah didatangi, sinse sudah didatangi. Semua terapi pengobatan yang diharapkan bisa menyembuhkannya sudah didatangi dan tidak ada perubahan. Akhirnya dia putus asa, kayaknya saya tidak akan sembuh dari penyakit ini. Ini namanya al-ya'as min rauhillah.
Karena dia putus asa terhadap kesembuhan dari penyakit yang selama ini dia sedang alami. Adapun al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, maknanya dia berputus asa dari meraih apa yang dia cita-citakan. Dia menginginkan sesuatu, menginginkan umpamanya jadi anggota dewan. Dia sudah berusaha, sudah ikhtiar, ya. Dia sudah kampanye mengeluarkan uang miliaran, mencetak jutaan spanduk, baligo, pasang iklan di koran, di TV, di radio, di semua media-media yang dia bisa masuki, membayar banyak orang. Pas dihitung suaranya kalah jauh. Dan diputus tidak masuk. Waduh, semua cara sudah ditempuh. Kayaknya saya tidak mungkin deh masuk ke sana. Itu al-qunut min rahmatillah. Tapi saya tidak tahu apakah kalau dia jadi anggota dewan itu bagus nggak bagi dia. Dijamin nggak bagus sebenarnya ya. Karena apa? Karena masuk sana akan membuat dirinya terpuruk loh, terseret, bisa lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla karena kesibukan. Waktu, tenaga, fikirnya habis dengan itu. Sampai waktu sholat pun yang dipikir urusan pekerjaannya nanti ya. Belum lagi itu modal kampanye yang sekian miliar nih, gimana kembalinya? Mungkin gitu mikirnya ya. Belum tentu bagus bisa masuk ke sana. Atau lebih tepatnya lagi tidak bagus masuk ke sana. Oleh karena itulah maka di sini dibedakan antara qunut dari rahmat Allah dengan ya'as min rauhillah. Kalau qunut dari rahmat Allah, putus asa dalam hal meraih apa yang dia inginkan. Kalau ya'as min rauhillah, putus asa dari menghilangkan perkara yang tidak dia sukai yang sedang dia alami. Baik dia ada penyakit, ada permasalahan, atau umpamanya dia dililit hutang yang besar, dia sudah mencari uang ke sana kemari, tertutup semua. Aduh, kayaknya saya sudah nggak akan bisa lagi, kayaknya ditahan nih, dilaporin polisi nih. Dia putus asa. Itulah yang disebut dengan al-ya'as min rauhillah. Kesimpulan dari pembahasan dua hadis tadi. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah wal khulasatu anna as-sa'ira ila Allah ya'tarihi syai'an yu'awwiqanihi an rabbih. Orang yang sedang berjalan menuju Allah, dia akan menghadapi dua kendala yang menghalanginya untuk bisa sampai kepada Allah. Dua kendala ini, yang pertama perasaan aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang keduanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang ditimpa musibah, penderitaan, atau dia umpamanya kehilangan apa yang dia cintai, yang dia sukai, maka kita lihat orang seperti itu kalau tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla akan putus asa. Putus asa dari jalan keluar, putus asa dari solusi, putus asa dari apa yang bisa menyelamatkan dia dari penderitaan itu. Akhirnya dia apatis, akhirnya dia ngelamun sendiri, akhirnya depresi, akhirnya stres, akhirnya tak mustahil jadi gila. Mungkin dia akan lebih terpuruk lagi kepada keadaan yang lebih buruk. Bahkan tidak mustahil dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Adapun orang yang merasa aman dari makar Allah, kita akan melihat orang seperti terus-terus di atas kemaksiatan, hanya karena kekuasaannya bertambah, hanya karena hartanya juga bertambah, hanya karena dukungan untuk dirinya bertambah, hanya karena pangkatnya terus naik dan terus naik, sehingga dia merasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga terus menerus dalam kemaksiatan dan kebatilannya.
Tidak diragukan lagi bahwa ini istidraj dari Allah untuk orang itu dan bukanlah karomah. Inilah ikhwan azanillah wa iyyakum, dua hadis yang kita bahas dalam bab makar ini, dan bab makar ini dianggap selesai, sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab baru sebagai sambungan dari masalah yang sedang kita bahas ini, yaitu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah sabar dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kira-kira 30 menit. Dan dipersilakan kepada Akhi Ari di studio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar dan para pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan materi yang sangat manfaat yang saya sampaikan kepada kami di kesempatan sore hari ini. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Anda yang bertanya dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Mohon sebutkan nama Anda juga alamat, dan kami mohon pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz sesuai dengan tema kita kesempatan sore hari ini. Kami buka telepon yang pertama, silakan 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nur DLCD. Silakan Ibu Nur pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya sewaktu anak saya masih berumur 6 bulan dia meninggal dunia. Jadi dari meninggal itu saya menangis hingga mengeluarkan suara. Apakah itu termasuk tapi tidak tahu, sebentar dengar aja tangisannya. Apakah itu saya berdosa, apakah saya bertobat, atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ibu Nur, barakallahu fiik. Ibu Nur, ada banyak berita gembira dari Rasul alaihi salatu wassalam terhadap apa yang dialami oleh Ibu Nur atau oleh ibu-ibu lain yang senasib, ya. Kehilangan anak ketika anak masih balita, masih 6 bulan, ya, 6 bulan tadi, ya. Keuntungannya banyak. Pertama, jelas itu musibah yang super berat. Dan setiap musibah menggugurkan dosa-dosa dari diri orang yang mengalami musibah tersebut. Besarnya dosa berbanding lurus dengan beratnya penderitaan karena musibah itu. Kedua, pahala kesabaran bila kita sabar. Allah akan kocorkan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas, tanpa hisab. Ketiga, Allah Azza wa Jalla akan bersolawat kepada orang yang sabar tadi, akan memberikan rahmat, akan memberikan hidayah. Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berbahagialah orang yang sabar, yaitu orang yang apabila dia ditimpa musibah dia berkata, kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah, rahmat dan juga hidayah. Allah juga akan menyertainya. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Ma'iyatullah artinya penyertaan Allah kepada orang sabar, maknanya ma'iyah khasah. Dalam arti bukan menyertai secara zat, secara fisik, tapi artinya Allah memberikan perlindungan, pertolongan, menguatkan dan mengokohkan.
Dan banyak lagi keuntungan orang yang sabar. Lalu apa yang disebut dengan sabar? Sabar adalah habsun nafsi anit tasyakki. Sabar itu menahan diri dari apa? Dari semua yang Allah haramkan, baik ucapan ataupun perbuatan ketika menerima musibah. Menahan diri dari mengeluh, dari menjerit-jerit, dari berteriak-teriak, dari hal-hal yang terlarang secara syar'i untuk dilakukan ataupun diucapkan. Itu namanya sabar. Adapun menangis dengan tangisan yang wajar, dia terisak, air matanya tertumpah. Ketika menangis ada sedikit suara yang keluar dengan suara tangisan yang wajar dan lumrah, maka itu dibolehkan dan tidak termasuk meratap yang terlarang. Karena Nabi SAW juga menangis ketika putranya Ibrahim meninggal pada usia 18 bulan. Beliau menangis sampai air matanya tercurah. Ketika putri-putrinya meninggal juga beliau menangis. Ketika cucunya meninggal beliau juga menangis. Sampai ketika sahabat melihat Nabi mencucurkan air mata, "Ma hadhi ya Rasulullah? Qad nahaitana anil buka." Apa air mata ini wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah melarang kami dari nangis? Kata Rasulullah, "Hadhi rahmah." Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang penyayang. Jadi ini tidak apa-apa selama tangisannya wajar, normal. Sehingga yang dimaksud niyahah yang terlarang, meratap yang terlarang adalah menangis dengan kadar tangisan yang melewati batas-batas kewajaran. Suara menjerit keras, melengking, berteriak, apalagi disertai dengan tindakan perbuatan seperti menjambak-jambak rambut sendiri, memukul-mukul pipi sendiri, memukul tembok dan seterusnya, membanting pintu, uring-uringan, kemudian dia guling-guling di tanah, menunjukkan ketidakridhaan dia dengan ketidakridhaan yang melebihi batas terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, itu yang terlarang. Adapun kalau menangis dengan tangisan yang dianggap wajar, maka dibolehkan dan tidak termasuk hal yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ibu Nur di IPS. Berikutnya kami buka kembali dengan kami dulu. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ini kebetulan di Ambarawa. Silakan. Begini, Ustaz, kita agak mending dari tema ini. Misalnya kita mau gerakan anak itu, apa ya, kita mesti harus khusus obat ilarusi atau kasih ke anak itu gimana, Ustaz? Maksudnya tugas. Kalau misalnya kita gerakan anak ya, Ustaz. Kita harus habis sholat itu, terus kita buat diri, kita selesai, udah pada selawat selesai itu. Kalau itu udah kan harus dikhususkan buat pulang ke gimana gitu, Ustaz. Ya, sama. Kalau misalnya kita mau puasa sunnah gitu ya, kalau Ramadan kan pasti ada akhir batasnya. Kalau sunnah itu sampai tahun berapa gitu, Ustaz? Ya. Apa terus ada puasa bersama itu jalan anaknya manut itu kalau minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ari, bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaannya dari Ibu tadi Ambarawa. Dia bertanya, Ustaz, apakah ada doa khusus apabila kita ingin mendoakan kebaikan buat anak? Apakah memang harus disebutkan secara khusus namanya si fulan dan keinginannya seperti apa itu harus diperinci dalam doa tersebut. Yang kedua adalah apakah
dalam puasa sunnah batasan waktu untuk berbuka puasanya Ustaz. Kalau di bulan Ramadan kan ada jelas batasan waktunya Ustaz ya. Kalau di puasa sunnah apakah ada waktu batasan untuk berbuka puasanya? Silakan Ustaz. Iya, Ibu di Ambarawa, barakallahu fik. Ada banyak doa baik dari Al-Quran maupun hadis yang isinya mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Pertama, ambil doa itu kalau ada dalam Al-Quran, kalau nggak ada dalam hadis. Kalau nggak ada, boleh kita dengan bahasa sendiri. Dan lakukan doa itu di saat-saat yang mustajab untuk dikabulkan, seperti ba'da sholat fardu, seperti di sepertiga akhir malam, seperti antara azan dan qomat, seperti ketika kita sedang saum, atau ketika kita sedang safar, atau ketika kita sedang ditimpa musibah, atau ketika kita sedang sakit. Itu adalah saat-saat yang mustajab untuk berdoa dengan doa yang dikabulkan kapan saja. Bisa khusus dengan menyebut nama anak kita, karena anak kita ada beberapa, tidak semuanya nakal, tidak semuanya bandel, ada yang baiknya. Lalu kita menyebut nama anak kita yang kita doakan, dibolehkan. Atau kita menginginkan anak kita meraih sesuatu dengan disebutkan secara khusus, ya Allah, luluskan anak saya si fulan dari ujian yang sedang dia hadapi, cerahkan fikirannya, berikan semangatnya, tenangkan hatinya, dan berikan kemudahan dalam menjawab soal. Boleh disebut keperluannya secara khusus, boleh juga secara umum. Adapun kalau secara umum agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, ada banyak dalam Al-Quran. Di antara Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, istri-istri kami dan anak-anak turunan kami yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Artinya, jadikan istrinya dan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, istri yang solihah. Karena hanya dengan cara seperti itu mereka akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu ayat-ayat yang isinya mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang mampu menegakkan sholat. Ya, itu diambil dari Al-Quran dan isi doanya umum untuk semua anak kita dengan isi yang juga keinginan yang umum, yaitu agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Boleh kita doakan anak-anak kita secara umum, boleh juga secara khusus dengan menyebut nama beberapa anak kita, dan boleh juga dengan menyebut beberapa keperluan yang mendesak bagi anak kita. Umpamanya anak kita mau tes masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan, atau sedang diwawancara untuk masuk Universitas Islam di Madinah atau di Mekah. Kita boleh berdoa kepada Allah. Boleh dalam sujud kita, boleh tengah malam atau sepertiga akhir malam dengan menyebut nama anak kita dan jenis kasus yang sedang dihadapi. Ya Allah, anak saya si fulan sekarang sedang atau akan menghadapi tes masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan. Mudahkan ya Allah, gitu ya. Dan seterusnya, dibolehkan seperti itu, tidak apa-apa. Ini yang pertama, ya. Kedua, saum, apakah ada batasan waktu gitu? Apa? Gimana Ari tadi? Nah Ustaz, memang pertanyaan dari Ibu tadi, apakah ada batasan waktu dalam puasa sunnah Ustaz? Berbukanya
berbukanya. Iya, buka saum baik yang wajib ataupun sunnah tidak ada bedanya. Saumnya diawali sejak fajar, ditandai dengan azan subuh, dan berakhir dengan terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Tidak ditambah, tidak dikurang, tidak dirubah. Jangan mentang-mentang ini mah sunat, ya, jadi sampai asar saja bukanya. Tidak boleh seperti itu. Atau ini sunat, kalau maghrib saya belum lapar, saya jam 10 juga masih kuat, akhirnya bukanya jam 10. Tidak boleh. Jadi tidak ada perbedaan baik kaifiat atau tata cara saum, termasuk waktu awal saum dan akhir saum. Tidak ada perbedaan antara saum fardu yang Ramadan dengan saum sunat, baik Senin, Kamis, Daud, Arafah atau Asyura, termasuk Ayyamul Bid yang 3 hari pertengahan setiap bulan. Maka seluruh tata cara dan waktu saum tidak ada perbedaan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban untuk Ibu di yang bertanya tadi di Jawa Tengah yang bertanya pada kesempatan sore hari ini. Dan kami persilahkan di belakang Ibu yang berawal tadi, silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Unsakra di Kalimantan Tengah. Silakan usaha. Ya, dengan anak-anak ini kebetulan anak ya sebenarnya sudah tahu punya bagaimana ngajar di sekolah SMA. Nah, seringkali siswa-siswi itu kesurupan, dan kesurupan itu kesurupan jin dan sebagainya. Kesurupan jin biasanya. Nah, anak pernah membaca sebuah hadis bahwa apabila seorang tersebut minta di rupiah, maka dia salah satu ada 30.000 sebelum yang akan masuk surga tanpa hisab, itu salah satu yaitu minta rupiah. Nah, bagaimana kita dengan ada sesuatu tersebut kalau bukan kita rupiah mereka. Jadi seperti itu. Keinginan kita apakah kita juga berdialog dengan jin seperti yang anaknya di TV, kalau mereka mau mengkasihkan anak dengan menyerahkan segala kekuatan kepada Allah, kita menolong mereka. Tetapi kita ngomong dengan mereka itu menggunakan akal mulai dari langsung ke intinya pertanyaan ini. Ya, jadi pertanyaannya dengan hukumnya ketika kita itu suara yang sedang kesurupan tersebut, kemudian berdialog dengan dirinya, membawa mereka kalau mereka mau, ternyata memang menirukan bacaan sahabat. Jadi itu saja yang ingin anda tanyakan. Semoga berkhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa diulang, silakan. Panjang kepanjangan. Ini tadi adalah seorang guru di mana di sekolahnya siswinya itu sering terjadi kesurupan jin. Kemudian beliau pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya orang yang bukan ruqyah tidak akan mendapatkan syafaat masuk surga tanpa hisab. Bagaimana hukumnya apabila siswi tersebut diruqyah dan pada saat ruqyah jadi dan apakah tersebut boleh? Iya, Ibu di Kalimantan Tengah ya. Barakallahu fiik. Taib. Meminta diruqyah tidak haram, tidak terlarang dan tidak dosa. Cuma dia kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau dia langsung meminta tolong ruqyah saya, dia tidak terjerumus ke dalam dosa atau kesalahan atau kemaksiatan, apalagi syirik, tidak. Boleh. Cuma sekali lagi kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Apakah masih bisa masuk surga? Ya masih, tapi dengan hisab. Bisa ringan hisabnya, bisa susah, tergantung amal-amal dia. Adapun kalau kita diruqyah tanpa diminta,
kita sakit, lalu ada orang, saya ruqyah ya, lalu kita membiarkan diri kita diruqyah, maka tidak terlarang dan tidak kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab karena kita tidak minta. Oleh karena itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin bab menjenguk orang yang sakit, di antara adab menjenguk orang yang sakit adalah bila dia dari segi sikap seolah-olah ingin diruqyah oleh kita, ruqyahlah, jangan menunggu dia meminta. Mungkin dia ingin diruqyah tapi dia tidak ingin meminta karena tahu hadis tadi, silakan ruqyah. Nabi SAW juga diruqyah oleh malaikat Jibril, oleh istri-istrinya dan oleh sahabat-sahabatnya, dan beliau tidak melarang hal tersebut. Jadi kalau kita diruqyah tanpa diminta oleh kita sendiri, maka kita tidak mengalami kerugian apapun, termasuk tidak kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Termasuk juga orang yang meruqyah sama sekali tidak terlarang, bahkan itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bagaimana sikap kita kalau kita melihat ada orang lemah dipukuli oleh orang yang kuat, kita lewat dan kita bisa mencegahnya, apakah kita akan diam saja? Tidak, kita akan mencegah, kita akan melarang, menghentikan pemukulan itu. Itu ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu menolong kedua-duanya. Yang didzalimnya ditolong, yang zalimnya ditolong, yaitu dengan cara dicegah dari kedzalimannya. Dan itu bagus. Nah, termasuk kalau yang zalim itu setan dari kalangan bangsa jin, maka kita umpamanya mampu untuk menolongnya, maka menolongnya termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, termasuk ibadah. Selama ruqyah yang kita lakukan sesuai dengan syariat, tidak melenceng, tidak mengada-adakan cara-cara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama ketika meruqyahnya. Oleh karena itulah maka meruqyah orang dibolehkan, tidak apa-apa, tanpa menjadikannya sebagai profesi yang khusus sehari-harinya begitu, mencari mana pasien, pasang iklan dan seterusnya. Enggak harus begitu. Kita punya kewajiban berdakwah, kita punya kewajiban belajar, kita punya kewajiban mencari nafkah, kita punya kewajiban bersosialisasi. Ketika kita sedang melakukan kewajiban itu ternyata ada kasus itu ya, dan kita mau punya waktu untuk meruqyahnya, maka bagus untuk meruqyahnya. Jadi sekali lagi, meruqyah adalah amar ma'ruf nahi munkar, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Diruqyah tanpa diminta boleh, tidak akan kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau kita minta diruqyah, maka kita kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, sekalipun itu tidak terlarang dan tidak berdosa, dibolehkan saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, sekali lagi Arif. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk ibu yang bertanya tadi. Dan kami bacakan satu singkat Ustaz dari Ummu Isa di Malang. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz jika musibah itu menimpa kita secara terus-menerus? Apa yang harus kita perbuat Ustaz? Coba itu datang dari dalam maupun dari luar keluarga maupun dari kalangan kita sendiri. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Iya, wa fiki barakallah wa jazakillahu khaira. Bagaimana kalau musibah datang bergelombang terus-menerus? Yang ini selesai datang yang lebih hebat, ini selesai datang lagi yang lebih berat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita wajib meyakini semua musibah yang Allah berikan seluruhnya murni untuk kebaikan kita. Ujian dan cobaan yang Allah berikan tanda cinta Dia kepada kita.
Rasul SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian, cobaan kepada mereka. Makanya manusia yang ujiannya paling hebat, paling berat siapa? Para nabi. Karena mereka lah yang paling dicintai oleh Allah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang soleh, lalu orang yang di bawah itu dan yang di bawah itu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kalau memang Allah mencintai, bukannya memberi kesenangan, bukan memberi kebahagiaan, tapi malah memberi musibah? Karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia. Idza aradallahu khairan, idza aradallahu 'abda bi khairin au kama qala yusib minhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan berikan dia musibah. Musibah yang Allah berikan tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi dia. Kebaikan apa yang akan dia raih? Banyak. Pertama, dia gugur dosa-dosanya. Dosa-dosanya otomatis berguguran walaupun dia tidak tobat dari dosa tersebut. Dengan musibah yang berat, dosanya berguguran. Kedua, Allah Azza wa Jalla ingin dia itu mendekat, ingin mendengar rintihannya. Biasanya orang kalau sedang susah, itu tengah malam rajin bangunnya, rajin tahajudnya, rajin menjerit berdoanya kepada Allah. Biasanya begitu. Makanya karena karakter manusia begitu, Allah ingin orang itu dekat dan mendengar rintihannya, jeritannya, ingin mendengar keinginan orang itu. Makanya didoronglah kita untuk bangun malam, didoronglah kita untuk berdoa, merintih, curhat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan curhat di media sosial, bukan curhat dijadikan status di BBM, status di Facebook, di Twitter dan yang sejenisnya. Ya. Ketiga, Allah akan mengocorkan pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tadi saya sudah jelaskan keutamaan orang yang sabar. Dosa gugur, pahala nambah, Allah memberikan sholawat, Allah memberi rahmat, Allah menyertainya, Allah juga memberikan hidayah dan seabrek yang lainnya. Dan termasuk doa dia juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibatnya? Akibatnya derajatnya meningkat, lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, lebih mulia lagi daripada sebelumnya. Oleh karena itulah maka betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang memperoleh musibah. Makanya musibah merupakan tanda kecintaan Allah kepada hamba. Kalau orang itu tidak diberi musibah, malah diberi kesenangan, bisa-bisa orang itu lalai, bisa-bisa orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena senang, karena bahagia, karena tidak ada masalah, akhirnya dia tidak berdoa kepada Allah. Apa yang menyebabkan saya harus berdoa? Uang banyak, pangkat cukup tinggi, saya senang, happy, gak perlu berdoa. Akhirnya dia tidak berdoa kepada Allah. Akhirnya dia malam tidak harus bangun untuk tahajud, karena biasanya orang terpacu untuk tahajud kalau ada maunya untuk urusan dunia. Kan begitu biasanya. Berdasarkan hal itulah, maka satu-satunya cara ketika musibah datang bertubi-tubi hanyalah memperkokoh kesabaran, memperkuat ketegaran, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla lebih intensif daripada sebelumnya, menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, sering-sering berdoa, menjerit, meminta solusi kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan jauh lebih mulia daripada sebelumnya, akan jauh lebih tinggi tingkatan kemuliaan kita di hadapan Allah dan manusia. Maka setelah semua itu terlalui, Allah akan berikan dua kebahagiaan kepada kita. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Makna dua kalimat yang sama diulang seperti itu. Setiap satu kesulitan
Allah akan datangkan kepadanya 2 kemudahan. Dan itulah janji Allah yang pasti benarnya, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, cukup sampai di sini karena di sini sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.